Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Ibu yang Ibu ampu, yaitu farmakognosi dasar. Karena kalian telah mengenal beberapa tanaman obat yang ada di sekitar kalian, maka itu akan menjadi bekal kalian untuk belajar lebih dalam lagi tentang tanaman obat. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang memahami farmakognosi. Adapun kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini adalah memahami farmakognosi dan tanaman obat atau simplisia, dan mengidentifikasi tanaman simplisia berdasarkan manfaat dan zat berkhasiatnya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, dengan menyimak dan berdiskusi, kalian diharapkan dapat menyebutkan definisi farmakognosi, dapat mengetahui sejarah perkembangan farmakognosi, dan dapat membaca huruf Latin dari tanaman setelah mengamati tata cara penulisannya. Baiklah anak-anak, mari kita mulai dengan materi kita hari ini. Pertama yang akan kita pelajari adalah apa sih farmakognosi itu? Nah, ini tentunya adalah kata yang asing buat kalian karena kalian baru pertama kali ini mendengarnya. Nah, farmakognosi berasal dari bahasa Latin yaitu pharmakon dan gnosis. Pharmakon artinya obat, sedangkan gnosis artinya pengetahuan. Jadi, istilah farmakognosi adalah pengetahuan tentang obat-obatan yang digunakan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, juga beberapa mineral yang mempunyai khasiat sebagai obat. Selanjutnya adalah bagaimana sejarah farmakognosi itu. Sejarah farmakognosi ini sudah dimulai di dunia ini itu dimulai dari tahun 2500 sebelum Masehi. Wah, lama juga ya. Nah, ini dibuktikan dengan adanya lempeng tanah liat yang ditemukan di Assyria. Dalam lempeng itu tertulis penggunaan kulit delima, opium, adas manis, madu, ragi, dan minyak jarak dalam pengobatan. Sejarah berikutnya mencatat pada tahun 1446, di sini dituliskan bahwa Hippocrates telah mengenal kayu manis, hyoscyamin, kelembak, gom Arab, dan bunga kantil atau bunga melati yang digunakan untuk pengobatan. Dan pada tahun 1737, seorang ilmuwan yang bernama Linnaeus, dia telah menulis sebuah buku yang berjudul General Plantarum. Dan perkembangan farmakognosi modern mulai dikenalkan oleh Martilius. Beberapa obat modern telah banyak digunakan dan berasal dari tanaman. Contohnya adalah pada penyakit malaria, ini digunakan obat kina yang berasal dari kulit kayu kina. Kemudian ada juga morfin yang berasal dari tanaman Papaver somniferum yang berfungsi sebagai analgetik. Ada juga penggunaan dari kafein yang berasal dari tanaman kopi yang berguna sebagai stimulan. Beberapa istilah yang akan kalian jumpai pada pembelajaran farmakognosi adalah yang pertama adalah obat asli. Obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Istilah berikutnya adalah obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Berikutnya adalah obat herbal terstandar, yaitu obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyaringan bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, hewan maupun mineral. Istilah selanjutnya adalah fitofarmaka, yaitu sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Berikutnya adalah simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun, dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia pelikan. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman, atau eksudat tanaman.
Sedangkan eksuda tanaman ialah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel yang dengan cara tertentu atau disengaja dikeluarkan dari selnya, atau zat nabati lainnya dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya folium atau daun, kemudian herba, plos, korteks. Sedangkan simplicia hewani adalah simplicia yang berupa hewan utuh, bagian hewan, atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya seperti hormon, enzim, atau tulang. Simplicia pelikan adalah simplicia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya adalah kaolin. Nah, kalau kalian belajar tentang tanaman, ternyata tanaman itu memiliki nama Latin loh. Apakah kalian pernah melihatnya nama Latin dari suatu tanaman? Penulisan nama Latin untuk tanaman memiliki aturan-aturan tertentu. Yang pertama adalah menggunakan nama Latin yang terdiri dari dua kata. Kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata yang kedua menunjukkan petunjuk spesies. Contohnya, Kinkona sucirubra atau pohon kina, di mana kata Kinkona merupakan nama genusnya, sedangkan sucirubra adalah nama spesiesnya. Huruf pertama dalam tata nama Latin tanaman harus diwakili huruf kapital, sedangkan huruf kedua diawali oleh huruf kecil. Nama Latin tanaman harus dicetak miring atau diberi garis bawah. Dapat diikuti dengan singkatan nama ahli botaninya. Contohnya pada tanaman padi dengan nama Latin Origia sativa L. L ini menunjukkan identitas nama ahli botani yang menemukannya. Nama Latin tanaman tidak boleh lebih dari dua kata. Jika lebih, maka kata kedua dan ketiga harus dihubungkan dengan tanda strip. Contohnya, nama Latin dari bunga sepatu yaitu Hibiscus rosa sinensis. Pada kata rosa sinensis, rosa dihubungkan dengan tanda strip, kemudian baru dituliskan sinensis. Selain tata nama Latin dari tanaman, maka kita juga mengenal yang namanya tata nama simplicia. Untuk tata nama simplicia juga memiliki aturan yaitu sebagai berikut. Pertama, terdiri dari kata genus plus nama bagian tanaman. Contohnya, Kinkona kortek, yaitu nama genusnya disebut Kinkona, sedangkan kortek adalah nama bagian tanaman yang digunakan. Tata nama simplicia yang kedua adalah petunjuk spesies, kemudian ditambahkan nama bagian tanamannya. Contohnya, pada simplicia belladonna herba. Belladonna adalah petunjuk spesiesnya, sedangkan herba adalah nama bagian tanaman yang digunakan untuk pengobatan. Tata nama simplicia berikutnya adalah genus, ditambah petunjuk spesies, ditambah nama bagian tanamannya. Contohnya, pada cabai yaitu Capsicum frutescentis fructus. Tata nama simplicia yang bisa Ibu contohkan antara lain adalah kumis kucing. Nah, kumis kucing memiliki nama Latin Orthosiponis stamineus, di mana Orthosiponis adalah genusnya, sedangkan Stamineus adalah spesiesnya. Karena bagian yang digunakan untuk pengobatan adalah daun, maka nama simplicianya menjadi Orthosiponis folium, di mana tata nama yang digunakan adalah genus ditambah dengan nama bagian tanamannya. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah hari ini kalian telah belajar tentang apa itu farmakognosi dan istilah-istilah yang ada dalam farmakognosi. Kalian juga telah belajar tata nama Latin dari tanaman dan tata nama simplicia dari tanaman. Kalau minggu lalu kalian telah mencari 5 tanaman obat yang ada di sekitar rumah kalian, maka pada kesempatan kali ini kalian bisa mencari nama Latin dan nama simplicia serta bagian tanaman apa yang digunakan untuk pengobatan pada tanaman obat yang kalian pilih. So, silakan kalian cari ya sebagai pemahaman kalian terhadap materi Ibu yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian.
Salam sehat selalu, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.